5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1. Kita belajar di tema 8 nih, peristiwa alam, subtema 4, bencana alam, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, Lani dan teman-teman itu sedang bermain bersama. Mereka bermain di halaman sekolah. Lani mengajak teman-temannya bermain peran tentang kejadian alam yang ada di sekitar. Peran apakah yang akan mereka mainkan? Nah, mari kita cari tahu bersama-sama adik-adik. Teman-teman, ayo kita bermain peran. Bagaimana kalau bermain peran tentang bencana banjir? Kata Lani. Lalu Udin menjawab, ayo, tapi bagaimana caranya? Peran apa yang akan kita mainkan? Tanya si Udin adik-adik. Saya tahu, kita buat cerita terlebih dahulu. Cerita tentang desa kita yang kebanjiran. Kita semua mengungsi ke balai desa, kata Beni. Saya mengungsi ke balai desa sambil berjalan kaki. Nanti Beni mengungsi naik perahu karet ya, kata Dayu. Saya jadi dokter ya, saya memeriksa pengungsi yang sakit, kata Edo. Saya jadi penduduk desa tetangga, saya membawakan makanan untuk pengungsi, kata Siti adik-adik. Saya yang membantu ya. Saya jadi kepala desa ya. Saya membantu penduduk untuk mengungsi. Nah, itu tadi peran dari teman-teman Lani yang akan bermain peran menceritakan tentang bencana alam banjir ya. Tadi ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi korban banjirnya, lalu ada yang menjadi kepala desanya, ada yang menjadi masyarakat atau tetangga desanya untuk membantu. Nah, adik-adik juga bisa bermain peran bersama dengan teman-teman kalian. Kalian bisa lakukan secara berkelompok. Ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi korban banjir, ada yang memberikan pertolongan atau bantuan ya. Kalian bisa lakukan bersama teman-teman kalian. Adik-adik yang hebat, kita akan lanjutkan. Kita akan belajar mengenai suhu panas dan suhu dingin. Usai bermain, Lani dan teman-temannya itu kembali ke kelas adik-adik. Udara di luar kelas itu terasa panas. Sementara itu udara di dalam kelas terasa sangat dingin adik-adik. Lani ingat, semalam itu hujan deras. Udara terasa dingin. Siang ini sangat cerah. Udara terasa panas. Adik-adik, tentunya kalian tahu ya tentang suhu panas dan suhu dingin. Kita itu bisa merasakan ketika cuacanya panas ya kita akan keringat ya adik-adik ya, keringatan, lalu kita akan merasa kegerahan, mudah haus. Berbeda dengan suhu dingin. Nah, saat suhu dingin tubuh kita bisa menggigil, harus pakai selimut atau jaket ya adik-adik ya. Nah, kalian bisa membedakan suhu panas dan suhu dingin. Misalnya kalau kompor menyala itu suhunya panas, tetapi kalau di dalam kulkas itu suhunya dingin ya. Itu perbedaan panas dan dingin.
Udara hari ini sangat panas ya, kata Lani. Menurutku udara hari ini cukup dingin, kata Edo. Nah, padahal kalau di sini Laninya kepanasan, tapi Edonya kedinginan ya adik-adik ya. Nah, adik-adik yang hebat, Lani dan Edo itu berbeda pendapat. Mereka merasakan suhu udara yang berbeda, walaupun pada waktu dan tempat yang sama. Adik-adik yang hebat, di sini kalian akan bermain sambil mengukur suhu. Bagaimana udara di tempat kalian masing-masing? Samakah suhu udara yang kalian rasakan dan mengapa? Nah, Edo di sini mencoba mengukur suhu adik-adik. Mengukur suhu dengan alat ukur yang tidak baku. Edo memegang kursi di kelas dengan telapak tangannya. Kursi akan terasa dingin adik-adik. Edo lalu berjalan keluar kelas dan Edo memegang batu di halaman sekolah. Batu yang dipegang Edo ini terasa panas karena langsung terkena sinar matahari. Nah, di sini adik-adik bisa memegang berbagai macam benda yang ada di sekitar kalian nih. Coba kalian mengukur suhu benda di dalam kelas maupun di luar kelas, atau di dalam rumah maupun di luar rumah. Bisa kalian lakukan bersama dengan teman-teman atau keluarga kalian adik-adik. Nah, setelah itu carilah 5 benda yang ada di dalam kelas atau di dalam ruangan dan 5 benda yang di luar kelas atau di luar ruangan. Nah, peganglah dengan telapak tangan kalian dan apa yang kalian rasakan coba kalian bandingkan adik-adik. Nah, adik-adik setelah tadi ya mencari 5 benda yang di luar ruangan dan di dalam ruangan, coba kalian tuliskan pada tabel berikut ini, lalu berikan nih tanda centang pada suhu yang tepat. Misalnya kursi itu adalah bendanya, lokasinya di dalam kelas. Nah, suhunya panas atau dingin? Karena di sini yang dicentang adalah suhu dingin, berarti itu suhunya kursi dingin. Batu ya, lokasi bendanya di halaman rumput atau di halaman sekolah, ternyata suhunya panas. Nah, adik-adik cari benda-benda yang lain dan letaknya itu di dalam ruangan maupun di luar ruangan, lalu kalian pegang suhunya itu panas atau dingin. Nah, adik-adik mintalah temanmu menyebutkan benda dalam tabel. Pilih 4 benda yang tidak ada di tabelmu nih. Cari dan pegang bendanya lalu rasakan suhunya. Bandingkan suhu antara 2 benda itu. Manakah yang terasa lebih panas dan manakah yang terasa lebih dingin adik-adik. Ya, kalian bisa bandingkan dengan memegangnya. Nah, gambar bendanya pada kotak berikut ini ya. Misalnya perbandingan 2 buah benda, yaitu benda A dan benda B. Misalnya kalian mengambil batu dari luar kelas, lalu mengambil pensil nih adik-adik ya di dalam kelas. Nah, mana yang lebih panas? Kalau yang lebih panas yang batu, maka kalian gambarkan di sini batu. Yang lebih dingin pensil, ya kalian gambarkan pensilnya. Nah, kalian bisa membuat dengan 4 macam benda. Kalian bandingkan, lalu kalian ukur ya suhunya panas atau dingin. Kalian gambarkan di buku tulis kalian masing-masing. Adik-adik yang hebat, pengalaman bekerja sama. Dayu telah beraktivitas bersama teman. Dayu telah mengukur nih suhu benda dengan alat ukur yang tidak baku. Dayu dan teman-temannya beristirahat sejenak. Setelah itu, Dayu dan teman-temannya bertukar cerita. Saat tertimpa bencana alam, bantuan itu sangat dibutuhkan adik-adik. Orang-orang akan saling bekerja sama untuk menolong korban bencana alam adik-adik ya. Contohnya bencana banjir. Nah, para korban bencana itu dapat segera ditolong. Jadi kalau ada korban bencana alam, kalian harus juga ikut membantu ya adik-adik. Apapun usaha
usaha kalian itu sangat membantu mereka. Begitu pula saat di rumah terjadi masalah, anggota keluarga juga harus saling bekerja sama agar masalah di rumah itu segera teratasi. Jadi kalau ada permasalahan di rumah harus bekerja sama menyelesaikannya ya adik-adik. Dayu lalu menulis pengalamannya. Pengalaman melakukan kegiatan kerjasama di rumah. Bagaimana kamu bekerja sama di rumah? Nah, ini adalah contoh adik-adik dari pengalaman Dayu ya. Coba kalian juga menuliskan pengalaman kalian bekerja sama di rumah. Berikan judul pada cerita kalian. Contohnya seperti ini adik-adik. Kerjasama membersihkan rumah. Pada hari Minggu, aku dan keluargaku mengadakan kerja bakti membersihkan rumah. Ayah mencuci sepeda motornya, ibu membersihkan halaman rumah, kakak mengepel lantai, dan aku menyapu lantai rumah. Kami bekerja sama sehingga pekerjaan cepat selesai. Coba ya adik-adik buat cerita kerjasama yang pernah kalian lakukan bersama keluarga kalian. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8, subtema 4 pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.